Ya kalau kita ngelihat laporan pertumbuhan ekonomi kemarin yang disampaikan sama BPS, Pak Purbaya juga sampaikan, seolah-olah bahwa kondisi ekonomi kita tuh oke-oke aja. Pertumbuhan ekonomi naik 5,6%. Tetapi hari ini orang melihat bahwa kok pertumbuhan ekonominya oke, katakanlah 5,6%, tapi kok sekarang dolar malah harganya gila-gilaan. Hari ini saja sudah 17.500. Bahkan bank-bank besar, beberapa bank-bank besar menjual dolar harganya sudah 17.700. Iya sih, kita nggak bisa mengkorelasi langsung antara angka pertumbuhan ekonomi dengan harga dolar sekarang. Kenapa? Karena pertumbuhan ekonomi itu kan menghitung data-data ekonomi ke belakang ya kan. Pertumbuhan ekonomi itu data-data ekonomi dari mulai Januari sampai uh, akhir kuartal 1. Sementara harga dolar itu kan persepsi pasar tentang bagaimana kondisi ekonomi ke depan, bagaimana kepercayaan pasar pada kondisi keuangan atau kondisi fiskal pemerintah Indonesia, bagaimana kepercayaan pasar pada peningkatan ekspor, bagaimana kepercayaan pasar terhadap pertumbuhan ekonomi selanjutnya. Jadi ini adalah dua hal yang agak bertolak belakang, bukan bertolak belakang. Basis datanya beda. Yang satu mengasumsikan atau diambil dari proyeksi data sebelumnya, yang satu lagi adalah persepsi tentang hari depan. Itu yang terjadi. Dan kalau kita lihat, ketika dolar terus-menerus meningkat, sebetulnya inti masalahnya bukan soal harga dolar yang tinggi atau harga dolar yang rendah. Inti masalahnya adalah soal volatilitas. Soal seberapa sering dolar itu bergejolak dan tingkat gejolaknya itu seberapa tinggi. Gini deh, kalau misalnya harga dolar 17.000 ya katakanlah, kalaupun tergolong tinggi. Tetapi peningkatannya 17.100, ntar lagi turun 16.900, atau kayak di rentang-rentang yang gak terlalu jauh, pengusaha akan enak memproyeksi bagaimana usahanya ke depan. Dia pasti bikin perencanaan, katakanlah kalau bahan bakunya impor, ketika bahan bakunya dia impor dan bagaimana perencanaannya ke depan kan enak. Karena apa? Karena ada patokan yang pasti. Persoalannya ketika harga dolar itu fluktuasinya gila-gilaan. Kemarin misalnya baru 16.500 dan beberapa minggu kemudian sudah 17.000, sudah menjelang 17.500. Nah ini yang bikin orang pusing. Akibatnya apa? Akibatnya dengan dolar yang harganya kayak gini, kayak ajrut-ajrutan seperti naik roller coaster kayak gini, pengusaha mau nggak mau nahan diri untuk ekspansi. Karena apa? Karena ketidakpastian. Karena ketidakpastian, menahan diri untuk ekspansi, akibatnya apa? Akibatnya lapangan pekerjaan nggak terbuka. Kalau lapangan pekerjaan tidak terbuka, atau barangkali mengurangi ekspansi, yang terjadi PHK bagi sektor industri, terutama di industri manufaktur. Ketika terjadi PHK, daya beli melemah, orang nggak punya duit. Nah itu dampaknya dari dolar yang ajrut-ajrutan. Kenapa kita juga goyang-goyang? Karena memang mau tidak mau ekonomi kita yang sangat terbuka ini sangat bergantung dari suasana ekonomi global. Kalau dolarnya ajrut-ajrutan atau kalau the Fed, bank sentralnya AS mengubah suku bunga, pasti berpengaruh ke kita. Begitupun misalnya kondisi geopolitik global. Nah, Pak Purbaya rupanya sadar bahwa pemerintah harus bekerja keras untuk bagaimana menstabilkan rupiah. Menstabilkan itu artinya mungkin turun, mungkin naik, tetapi angkanya stabil. Tingkat fluktuasinya itu nggak terlalu tinggi gitu loh. Ini yang jauh lebih penting bagi kita, masyarakat Indonesia. Bukan soal tinggi dan rendahnya, tapi stabilnya itu yang amat sangat penting bagi kita. Kan kalau dolar tinggi misalnya, oke, pengusaha impor teriak-teriak karena beli bahan baku mahal. Oke, masyarakat yang mengkonsumsi barang-barang impor teriak-teriak karena harga pasti naik di pasar. Tapi pengusaha ekspor kan senang karena dia dapat
bayaran dari dolar dan ketika dikonversi kepada rupiah harganya tinggi. Jadi ada plus ada minusnya, dolar naik atau dolar turun. Tetapi bukan soal kenaikannya sekali lagi. Soal stabilitasnya. Itu yang jauh lebih penting. Nah, dalam konteks ini barangkali untuk menstabilkan atau untuk menarik lagi ekonomi kita bergerak, Pak Purbaya baru saja mengemukakan ide ini. Bahwa dia meminta kepada masyarakat Indonesia yang menyimpan uang di luar negeri untuk kembali masuk atau untuk menarik aset-asetnya atau uangnya di luar negeri masuk ke Indonesia. Kalau enggak, nah ini dia, diancam, katanya bakal dibekukan asetnya di sini, diancam bakal di-tracking dan kemudian tidak lagi diberi akses untuk masuk ke Indonesia. Ini sesuatu yang seru nih. Ancaman-ancaman kayak gini, ini sesuatu yang menarik. Ini gayanya kayak Trump juga gitu. Iya sih memang kita berharap para pengusaha yang duitnya lari ke luar negeri balik ke Indonesia agar Indonesianya bisa bergerak. Tapi pertanyaannya, kenapa kok mereka lebih suka parkir uang di luar negeri ketimbang parkir uang di dalam negeri? Atau kenapa mereka lebih safe, lebih merasa aman menyimpan uangnya di luar negeri ketimbang menyimpan uangnya di dalam negeri? Ini kan balik lagi soal trust. Apakah ketika uangnya disimpan di dalam negeri itu bisa bergerak dengan normal atau bisa bisa berinvestasi dengan normal? Ini sekali lagi soal trust. Kalau pemerintahan tidak bisa menunjukkan bahwa kalau naruh uang di sini keuntungan jauh lebih bagus, investasi jauh lebih enak, itu barangkali pengusaha nggak perlu diancam-ancam, mereka dengan sendirinya naruh uang di sini. Tetapi kalau mereka nggak percaya atau kurang firm dengan kondisi ekonomi kita, dengan kondisi politik kita, dengan banyaknya distorsi pasar yang dilakukan oleh pemerintah saat ini, ya mereka juga jadi ragu kan, mereka juga jadi bingung. Sehingga akhirnya mencari penyelamatan. Dulu zaman Pak Jokowi sudah pernah tuh usaha untuk menarik kembali dana-dana rakyat Indonesia yang ada di luar negeri dengan program tax amnesty. Jadi lo balikin duitnya ke sini, nanti dihitung ada pengampunan pajak, lalu kita mulai lagi dari nol. Menghitung pajak barunya ketika uangnya udah masuk, lalu mereka diampuni pajaknya oleh pemerintah. Ternyata nggak efektif. Kenapa? Ya buktinya sekarang Pak Purbaya mengancam lagi atau katakanlah membuat program lagi untuk memaksa orang Indonesia menarik aset-asetnya yang dari luar masuk ke dalam negeri di sini. Ini menandakan kondisi apa? Menandakan kondisi bahwa pemerintah butuh duit. Barangkali kalau asetnya berbentuk dolar masuk ke sini, kan nanti rupiah makin menguat. Kan nanti putaran uang di dalam negeri jadi tinggi. Kan itu yang diharapkan. Apakah ancaman pemerintah ini akan didengarkan oleh pengusaha? Kita nggak tahu. Tapi ya pengusaha-pengusaha juga pasti sudah mulai berhitung. Atau orang-orang yang menaruh uangnya di luar negeri pasti mulai berhitung. Kalau gue masukin sekarang aman nggak sih? Apakah akan terjamin stabilitasnya ke depan? Baik stabilitas ekonomi, stabilitas politik, kan itu yang di mata pengusaha atau orang-orang yang punya aset di luar negeri. Dan emang sih agak aneh kalau kita lihat sekarang. Gue rasa bukan cuma sekedar pengusaha ya. Sebetulnya yang penting untuk disasar itu adalah aset-aset pejabat yang ada di luar negeri atau yang difokuskan untuk berkembang biak di luar negeri. Kan bisa dicurigai ini sebagai aset yang dapatnya dari hal-hal yang tidak wajar atau melanggar hukum. Kenapa kok mereka bekerja di pemerintahan? Kenapa mereka ada di pemerintahan malah asetnya ditaruh di luar negeri? Itu yang sebetulnya harus di-tracking secara jauh lebih serius. Kalau pengusaha, kan dia bisa bilang, loh gue lagi ekspansi loh di Cina, gue lagi ekspansi loh di Vietnam, gue lagi ekspansi loh di Singapura, sehingga aset-asetnya bisa ada di mana-mana. Terus kok dipaksa ditarik?
Artinya itu kan sama saja membatasi kemampuan pengusaha untuk ekspansi di luar negeri. Tapi kalau asetnya milik pejabat yang pada dasarnya dia tidak mengusahakan, pada dasarnya dia cuma menjadi simpanan saja. Nah ini yang penting duluan dikejar Pak Purbaya. Saran saya ya yang harus dikejar aset-aset pejabat, aset-aset orang yang selama ini hidupnya dari negara. Yang selama ini memiliki kekuasaan mengelola negara. Kalau mereka punya aset di luar negeri, itu duluan deh yang ditarik ketimbang mengejar-ngejar pengusaha. Dan kalau mereka kemudian sebel dengan pemerintah yang kayak gini, ujung-ujungnya apa ya? Ujung-ujungnya ya udahlah, ketimbang gue dikejar-kejar asetnya biar di luar saja, gue habisin aset yang di sini. Dia punya demi keamanannya, demi kenyamanannya, dia pindahkan aset dari Indonesia keluar. Kan itu yang bisa menjadi resiko. Karena apa? Karena dia pengusaha, bisa hidup di berbagai negara. Tapi kalau pejabat kan nggak bisa gitu. Wong dia hidupnya di sini, dia masih memegang jabatan di sini. Itu menurut gue yang pertama harus dikejar. Jadi aset-aset pejabat itu Pak Purbaya, yang pertama harus di-tracking. Sementara kalau pengusaha ya harus ada insentif dong, ketimbang cuma ancaman akan dihukum. Insentifnya ya kayak tax amnesty kemarin. Bahkan dengan tax amnesty saja itu kurang berhasil. Jadi harus lebih serius itu. Nah kalau pejabat kan enak. Di trackingnya apa? Bisa disita langsung karena apa? Karena dia pejabat publik kok punya aset besar banget. Dari mana? Gunakan pembuktian terbalik. Ini dari mana asetnya? Kemudian dilihat dari pembayaran pajaknya sesuai nggak? Itu yang harus dilakukan. Gua Eko Kuntadi. Masuk Pak Eko. Terima kasih.